Halo, selamat datang di video tutorial automation dengan N8N. Di live streaming sebelumnya itu kita udah berhasil bikin sebuah automation gitu ya. Jadi kita di sini tinggal klik, terus nanti dia bisa baca dokumen di Google Drive. Terus kita coba integrasi ke AI gitu ya. Nah, di sini kita minta AI buat ngerangkum dokumen itu, terus hasilnya langsung kita kirim ke email. Nah, sebenarnya tutorialnya udah ada kemarin di live streaming, tapi karena banyak yang nanya gitu ya, kayak tolong dong ajarin gitu dari awal atau gimana sih caranya gitu. Nah, di sini buat teman-teman yang belum tahu, jadi kita pakai tools N8N namanya. Jadi ini sebuah tools automation di mana kita nggak perlu ngoding gitu ya. Untuk beberapa kasus mungkin perlu, tapi untuk sebagian besar kita tinggal drag and drop aja gitu ya. Kalau di sini terlihat gitu ya ada kayak aplikasi, kita tinggal tarik, terus kita hubungkan dengan step berikutnya gitu. Nah, ini toolsnya teman-teman bisa baca di sini. Ini udah banyak banget integrasinya ke berbagai aplikasi yang populer, misalnya mulai dari Google Calendar, Google Translate, Google Sheet, Drive, Discord, terus Teams kalau misalnya teman-teman pakai Teams. Terus ada juga aplikasi-aplikasi lain, contohnya itu ada Excel, kalau nggak salah Telegram juga bisa, dan aplikasi chattingan yang lain gitu ya. Nah, untuk menggunakannya itu tentunya teman-teman perlu nge-installnya dulu gitu ya. Nah, untuk install itu sebenarnya ada dua cara. Teman-teman bisa nginstal di komputer teman-teman gitu atau di lokal komputer. Caranya itu kalau pengen nginstal di komputer sendiri, ya kita harus nginstalnya itu menggunakan Docker gitu. Nah, bagi orang-orang yang non IT mungkin baru dengar gitu ya yang namanya Docker tuh. Sederhananya, Docker ini merupakan sebuah tools yang dapat membungkus aplikasi gitu ya. Jadi teman-teman tinggal download image-nya, terus tinggal ngerunning gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada tutorialnya, udah ada step by stepnya. Teman-teman tinggal tentunya harus punya Docker dulu gitu ya. Install dulu Dockernya. Kalau misalnya udah punya, tinggal ngerunning satu perintah ini gitu. Nah, nanti dia langsung ngebikin atau nge-install N8N-nya di komputer lokal. Terus cara aksesnya gimana gitu? Kalau di Dockernya udah running, nanti teman-teman bisa akses linknya itu localhost portnya 5678 gitu ya. Nah, tinggal buka ini nanti masuk di halaman home kayak gini gitu ya. Ini karena udah ada workflow atau uh, tools yang kita bikin itu kalau misalnya pertama kali nanti bakal kosong di sini gitu. Nah, cara yang kedua teman-teman bisa pakai yang cloud-nya gitu atau versi online-nya. Nah, di sini tentunya teman-teman bisa pakai platform dari mereka, namanya itu N8N Cloud, dan untuk new user ada free-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baru pertama kali bikin akunnya itu bisa free. Kalau misalnya udah pernah bikin, nah nanti mungkin untuk free-nya udah habis gitu ya. Mungkin bisa coba install di lokalnya atau di server sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya udah punya N8N di komputernya atau di cloud gitu ya. Nah, teman-teman tinggal bikin gitu. Di sini ada create workflow, tinggal klik. Nah, di sini masih kosong gitu, masih blank gitu ya. Di sini ada tulisannya add first step gitu. Nah, jadi di sini langkah pertamanya gitu atau langkah awalnya. Nah, kita bisa milih gitu ya mau caranya gimana untuk ngerunningnya. Nah, kita bisa pilih gitu ya. Kita klik aja. Nah, di sini ada beberapa penjelasan gitu ya. Misalnya apakah itu manual kayak kita sebelumnya, kita klik langsung dia ngerunning gitu atau bisa schedule, bisa kita jadwalkan kalau misalnya teman-teman punya pekerjaan yang repetitif atau yang berulang kali misalnya tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan. Nah, itu bisa kita bikin schedule-nya gitu. Atau yang lainnya ada melalui chat, terus ada webhook, ini sedikit teknikal gitu. Nah, kalau misalnya buat kita yang mungkin pengen yang sederhana gitu ya, ya udah kita pilih aja trigger manual gitu. Kita klik. Nah, di sini karena kita nggak perlu ngoding, nah di sini kita tinggal drag and drop aja gitu ya. Tinggal klik 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 terus sudah gitu. Nah, ini untuk step pertamanya. Jadi ketika kita klik tes, dia bakal ngerunning gitu ya. Nah, terus step selanjutnya apa gitu?
karena tadi kita pengen bikin semacam automation. Kita buka dulu deh biar kebayang gitu ya. Nah, di sini karena kita pengen dia terhubung ke Google Drive, jadi di sini kita tinggal klik tambah gitu ya, tambah. Terus di sini karena tadi kita udah tahu gitu kalau N8N ini bisa terintegrasi ke berbagai jenis aplikasi. Nah, di sini ada pilihannya gitu, apakah kita pengen ke AI atau ke aplikasi atau ke data transformation. Ini fungsinya buat ngemanipulasi data gitu. Contohnya ngedit, ini sederhana sebenarnya. Terus ada core ini buat manggil API atau HTTP request. Terus yang terakhir ini adalah human gitu ya. Jadi kita bisa nambahin step juga yang butuh manusia gitu. Contohnya approval, misalnya yes atau no gitu. Nah, jadi di N8N ini setiap langkah itu disebut dengan step gitu ya. Atau kalau di sini ada berbagai jenis step gitu, bisa ke AI atau ke aplikasi. Nah, tadi kan kita pengen terkoneksi ke Google Drive gitu ya. Jadi kita klik aja ini action in app gitu ya. Kita klik. Nah, di sini ada banyak banget pilihannya, teman-teman. Nah, teman-teman biar gampang tinggal ketik aja Drive itu. Nah, dia muncul, kita klik lagi. Nah, di sini ada banyak gitu ya pilihan actionnya. Apakah nge-update file, nge-download, nge-delete, nge-copy, nge-create, nge-share dan sebagainya. Nah, ini sangat powerful banget ya teman-teman. Misalnya teman-teman punya pekerjaan repetitif, misalnya buat nge-share file drive ke email gitu, atau nge-download file drive ke lokal gitu ya. Nah, ini ada banyak, bisa juga kita bikin automation untuk membuat folder, terus membuat file, terus nge-update juga gitu ya. Nah, tadi di sini kita pengen ngerangkum dokumen gitu ya. Jadi kita bisa ambil actionnya itu download, klik download. Nah, di sini teman-teman untuk terhubung ke Google Drive kita butuh yang namanya kredensial. Kredensial itu bisa kita tambahkan di sini ya. Karena sebelumnya udah punya kredensial, nah di sini udah tertampil gitu ya. Kalau misal belum punya atau pengen bikin baru, tinggal klik create new credential. Nah, nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Di sini ada dua pilihan, terhubung menggunakan OAuth, terus ada juga yang pakai service account gitu. Nah, buat teman-teman yang belum familiar gitu ya, OAuth ini merupakan salah satu teknik, bukan teknik sih, tools buat autentikasi yang dipakai oleh Google gitu ya. Jadi semua service Google kita bisa pakai OAuth dan juga service account gitu. Nah, kalau service account ini sedikit teknikal gitu ya. Ini biasanya kalau teman-teman yang udah familiar dengan cloud gitu ya, atau dengan Google Cloud Platform, nah itu bisa pakai service account. Nah, misalnya kalau pengen pakai OAuth, teman-teman tinggal pilih OAuth dan di sini lebih rekomen gitu ya pakai OAuth. Nah, di sini ada redirect URL. Ini apa sih gitu. Nah, redirect URL ini bisa kita gunakan untuk setting atau konfigurasi di Google-nya gitu. Terus ada client ID dan client secret gitu ya. Nah, tentunya teman-teman bertanya gitu kayak gimana sih cara kita dapetin client ID ini gitu atau cara dapat client secret ini gitu. Nah, caranya itu teman-teman bisa ke Google Cloud gitu ya. Nah, ini tampilan dari Google Cloud. Jadi buat teman-teman yang belum punya akun berarti harus daftar akun Google Cloud dulu gitu. Syaratnya teman-teman harus punya credit card atau debit gitu ya. Jadi nanti masukin kartunya. Ini sebenarnya kalau untuk akun baru nggak bayar gitu ya. Ada yang gratisnya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pernah punya akun, nah nanti bakal ditagih gitu ya. Jadi hati-hati masukin kartu kreditnya atau debit cardnya gitu ya. Sebenarnya fungsinya untuk verifikasi juga dan untuk ya kalau misal teman-teman pakai layanan yang berbayar ya bisa ditagih gitu ya. Nah, kalau misal teman-teman udah punya akun Google Cloud, di sini teman-teman bisa bikin project baru. Kalau ini udah punya projectnya. Nah, tadi kita pengen terhubung ke Google Drive gitu atau tadi kita pengen dapat kredensialnya dulu gitu. Nah, di sini teman-teman tinggal klik di navigation sebelah kiri. Di sini ada namanya IAM dan admin gitu. Tinggal klik.
Ini terkait dengan user gitu ya. Jadi kalau misal pengen kredensial atau pengen dapat client ID, kita bisa cari di sini gitu. Nah, tadi itu kita pengen dapetin OAuth gitu ya. Nah, kita langsung ketik aja di sini ya, OAuth di pencariannya. Kalau misalnya bingung nyarinya, tinggal kita ketik OAuth, dia nanti bakal ngasih saran gitu ya. Di sini ada kredensial, kita klik. Nah, di sini ada OAuth client ID gitu ya. Karena sebelumnya udah punya kredensialnya, di sini bakal tampil dua gitu. Kalau misalnya teman-teman baru pertama kali, nanti bakal kosong. Tapi sebelum kita setting client ID ini, kita perlu nge-setting dulu OAuth consent screen gitu ya, karena dari dokumentasinya dia perlu itu gitu. Kita setting dulu ini, nanti bentar. Teman-teman kalau bingung bisa klik aja di sini, ada dokumentasinya. Nah, sebelum kita dapetin client ID, kita setting dulu OAuth consent-nya gitu ya. Nah, di sini dia ada tutorialnya. Teman-teman bisa ikutin ini kalau misalnya bingung gitu ya. Nah, kita perlu nge-configure dulu OAuth consent screen. Terus kalau misalnya udah, nanti kita isi dulu gitu ya. Aplikasi kita namanya apa. Ini nggak apa-apa, kita isi asal aja. Terus emailnya juga kita isi asal juga nggak apa-apa gitu ya. Terus kita save gitu ya. Kalau misalnya udah, kita tinggal ke bagian kredensial gitu ya. Kita klik di sini. Teman-teman tinggal klik create credential. Nah, di sini ada pilihan gitu ya, ada service account. Kalau tadi kita lihat di sini ada service account dan juga ada OAuth gitu ya. Nah, kita pilih aja OAuth ID, klik. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita pilih aplikasinya itu apa. Misalnya kita pilih aja web gitu ya. Terus kita di sini kita bisa tambahkan redirect URL. Tadi di sini ada ya. Nah, ini redirect URL-nya teman-teman copy aja. Terus teman-teman masukin di bagian ini. Add URI gitu ya. Terus masukin yang tadi. Terus tinggal klik create gitu ya. Nah, di sini ada client ID dan client secret gitu ya. Di sini teman-teman bisa simpan client ID-nya dan juga client secret-nya. Kalau misalnya takut hilang, teman-teman tinggal download aja. Di sini ada filenya, tinggal download dan nanti bisa dilihat lagi gitu. Nah, kalau misalnya udah, tinggal copy client ID-nya, masukin di sini. Terus client secret-nya kita masukin di sini gitu ya. Nah, nanti tinggal klik sign in with Google. Ini login biasa gitu ya, nggak ribet. Itu tinggal klik login kayak teman-teman login ke Gmail gitu. Nah, kalau misalnya udah, nanti bakal kita close aja karena kita udah punya gitu ya. Nanti bakal tampil seperti ini dan teman-teman bisa pilih gitu ya resource-nya gitu. Misalnya apakah file, folder atau yang lain gitu ya. Karena tadi kita pengen ngedownload file. Nah, kita pilih file, kemudian aksinya apa gitu. Apakah ngedownload, ngemindahin, nge-share, nge-update, nge-delete atau nge-upload gitu. Nah, di sini kan kita pengen ngedownload biar si AI-nya dapat membaca dokumennya gitu. Nah, jadi kita tinggal klik download. Terus di sini teman-teman bisa pilih gitu ya filenya. Nah, di sini ada dua cara. Kita bisa dapatkan listnya atau teman-teman bisa pilih juga by URL. Kalau by URL berarti teman-teman tinggal buka Google Drive-nya, salin linknya dan dimasukin di sini gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kita mendapatkan itu by Google link gitu ya. Kita coba copy aja linknya biar cepet. Nah, kita tes. Jadi sebelum teman-teman nyobain semua workflow-nya, teman-teman bisa ngetes per step-nya gitu ya. Nah, di sini ada errornya. DNS server return error. Perhaps the server is offline. Oke, ini kayaknya karena jaringan ya. Kita coba lagi. Nah, ini kalau misalnya berhasil, outputnya di sini ada kayak checklist gitu ya. Terus di sini dia bisa dapat gitu datanya atau file dari Google Drive itu. Contohnya di sini filenya itu berformat PDF, terus ukurannya itu 184 kilobyte gitu ya. Nah, ini
artinya udah berhasil untuk stepnya. Kalau misalnya kita coba running semuanya, kita tinggal klik test workflow. Nah, kalau misalnya nggak ada error, di sini ada notifikasinya ya di sebelah kanan ini gitu ya. Workflows execute successful gitu. Oke, kalau misalnya udah, next stepsnya apa gitu. Tadi kita pengen terhubung ke AI gitu. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Terus kita bisa pilih AI atau teman-teman misalnya pengen aplikasi lain juga bisa gitu ya. Karena tadi kita tujuannya untuk terhubung ke AI, kita klik AI. Nah, di sini ada banyak pilihan gitu. Ini sebenarnya teman-teman bakal bingung gitu ya, bedanya apa sih gitu. Nah, mungkin nanti setelah teman-teman explore bakal tahu perbedaannya apa gitu. Nah, di sini ada AI agent. Ini dia bisa nge-execute perintah dan dia bisa manggil eksternal aplikasi gitu ya. Nah, terus yang kedua ada OpenAI. Siapa sih yang nggak tahu gitu ya, kayak ChatGPT gitu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih juga gitu. Nah, tadi kita bikinnya summarization chain. Kita pilih ini. Kenapa kita pilih ini gitu? Karena tujuan kita adalah untuk membuat suatu automation sederhana yang bisa ngerangkum dokumen gitu ya. Jadi kita nggak perlu AI agent, nggak perlu OpenAI dan sebagainya gitu ya. Nah, meskipun di dalamnya sebenarnya kita pakai AI juga, tapi kita pilih dulu yang summarization ini karena dia yang lebih sederhana. Kita klik. Nah, di sini ada tampilan untuk step yang summarization gitu ya. Nah, di sini ada parameternya. Yang pertama itu ada data gitu ya. Data inputannya kita pengen apa gitu. Apakah JSON, apakah binary atau sebuah dokumen gitu ya. Kalau kita cek lagi di sini kemarin itu dokumen gitu ya. Udah kita pilih dokumen. Terus kita bisa ini setting ini sebenarnya lebih ke untuk hasilnya gitu ya. Kita pengen motong dokumen ini per berapa karakter gitu. Kalau di sini contohnya 1000, ini nggak apa-apa default aja dulu gitu ya. Nah, kita coba test step. Oke, dia harus dikonekkan. Nah, ketika kita pilih summarization chain ini, di dalamnya itu dia butuh dua sub step gitu ya. Jadi ini ada disebut step juga atau node gitu. Terus di sini ada namanya sub gitu, atau bagian yang di dalamnya gitu. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama itu terkait model atau AI-nya, kita pengen pakai AI apa gitu. Apakah itu Gemini yang gratis dari Google atau pakai OpenAI atau pakai AI lain gitu. Nah, di sini kita tinggal pilih klik model. Nah, di sini kita bisa pilih gitu ya. Atau bahkan teman-teman pengen pakai DeepSeek ya boleh gitu ya. Atau pakai AWS Bedrock, pakai Azure dan sebagainya. Nah, kalau yang pengen gratis, teman-teman bisa pilih Google Gemini gitu ya. Tinggal klik ini. Pilih kredensialnya. Kalau misalnya belum punya, tinggal klik create new credential. Terus di sini teman-teman tinggal masukin API key gitu. Lalu muncul pertanyaan gitu, gimana sih cara kita dapetin API key ini gitu. Teman-teman bisa buka AI Studio gitu ya, Google AI Studio. Ini gampang sih bikin akunnya gitu ya, tinggal nggak perlu kayak bikin Google Cloud. Teman-teman bisa langsung login aja pakai akun Gmailnya. Terus nanti kalau misalnya udah dibuka, ini lagi loading, kita tunggu dulu. Nah, kalau misalnya udah masuk ke AI Studio ini, tinggal klik yang bagian atas gitu ya, Get API Key. Nah, nanti di sini ada API key-nya. Teman-teman tinggal salin gitu ya. Di sini ada terlihat gitu ya. Nah, di bagian ini tinggal klik, tinggal copy, terus masukin di dalam ini gitu. Setelah dimasukin, teman-teman bisa save, terus nanti kita balik ke sini. Nah, kalau misalnya udah berhasil, ini kayaknya gara-gara jaringan, bentar. Kalau misalnya teman-teman udah punya API key-nya, kita coba buka ini jaringannya. Nah, nanti bisa milih gitu ya modelnya yang mana gitu. Tentunya beberapa model ini ada yang berbayar gitu ya, jadi hati-hati juga gitu milihnya. Kalau misal pengen yang gratis, cobain yang 1,5 Pro mungkin. Nah, kalau udah kita close dulu, terus di sini kita tambahin satu sub node lagi gitu ya, atau sub step gitu. Kita klik.
Nah, di sini kan tadi kita pengen dapatkan dokumen itu, tinggal klik default. Terus di sini ada tipe datanya, atau kita pengen datanya itu dalam bentuk file binary atau JSON gitu ya. Pilih binary, terus kita bisa inputnya itu semua data gitu ya. Karena dokumennya itu isinya banyak teks gitu, jadi ya udah kita pilih semua data. Terus ya ininya kita biarin default. Terus kalau udah, di sini masih ada merah gitu, kayaknya masih error. Kita coba tes dulu. Oke, errornya tuh di subnode. Apakah kita harus aktifkan dulu binary, terus oke, bentar. Kita salahnya itu kita coba tes dari awal. Kita save dulu dan kita aktifkan dulu juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah bikin workflow, kalau misalnya ada error atau nggak bisa di running, kita coba save terus kita aktifkan gitu ya. Kita coba tes workflow-nya. Nah, errornya itu di bagian data loader-nya gitu ya. Kalau di tadi di akhir ya, yang di tengahnya udah berhasil, berarti di sini errornya itu karena kita belum nambahin yang token splitternya gitu ya. Kita tinggal tambahin di sini, ternyata masih ada subnya lagi gitu ya. Tinggal klik yang icon tambah. Terus di sini ada, kita bisa ngepotong dokumen itu berdasarkan karakter atau berdasarkan token. Kita pilih token splitter. Ini udah. Kalau misalnya udah kayak gini, nggak akan error lagi. Kita coba tes. Ini lama karena internetnya juga ya teman-teman. Oke, token splitternya error. Fetch filet. Oke. Kita coba cek lagi. Sebelumnya itu default data loader, token splitter. Kita coba lagi tes stepnya. Nah, kalau kita lihat di sini dia udah sukses gitu ya. Jadi tadi itu error karena jaringan internetnya gitu. Jadi nge-fetch ke servernya gagal gitu. Nah, kalau misalnya udah berhasil, kita bisa lihat di sini di bagian execution. Di sini ada yang gagal tadi, terus ada yang sukses gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat outputnya, kita tinggal klik. Nah, di sini dia udah dapat gitu ya respon atau hasil dari AI-nya gitu. Kalau tadi kan kita udah ngasih inputannya itu sebuah dokumen, terus dia udah ngasih outputnya seperti ini gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih dokumennya gitu? Kalau kita lihat di sini, dokumennya itu terkait dengan Bitcoin gitu ya. Kita coba akses dulu dokumennya. Kita coba lihat isinya kayak gimana. Oke, next stepnya, ini dokumennya panjang gitu ya, banyak teksnya gitu. Nah, kita pengen ngerangkum dokumen ini gitu ya, biar ya lebih cepat aja gitu. Nah, hasilnya itu tadi udah bisa kita lihat. Cuman kan nggak enak ya gitu kalau kita ngelihatnya kayak gini gitu. Kita pengen dong gitu. Hasilnya itu mungkin bisa dituliskan ke dokumen yang baru, itu juga bisa gitu ya. Kita tinggal klik tambah. Kita pilih di sini Google Drive lagi. Terus kita bikin dokumen baru gitu ya. Tapi ya kayak ngapain gitu. Nah, kita bisa kirim melalui aplikasi chat mungkin, misalnya melalui Discord atau Telegram gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya pengen yang lebih gampang juga bisa kita kirim hasilnya itu ke Gmail gitu. Jadi kita klik di sini tambah, terus kita pilih action in app, kita ketik Gmail. Terus kita di sini punya banyak pilihan gitu, apakah nge-create label, nge-create draft. Misalnya teman-teman pengen masukin hasilnya itu ke dalam draft email juga boleh, atau bahkan kita bisa langsung kirim ke email kita gitu ya. Jadi kita tinggal pilih di sini send a message gitu ya. Kita klik ini. Dan seperti biasa, tambahin lagi kredensialnya. Kalau misalnya teman-teman udah punya yang tadi, API key-nya,
client ID-nya atau client secret-nya itu bisa dipakai lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen bikin baru, masih sama caranya pakai OAuth juga. Butuh client ID dan client secret. Nah, kita close dulu. Kalau misalnya udah, kita bisa pilih di sini resource-nya itu apa, apakah draft, label, atau message. Karena kita pengen ngirim hasilnya itu ke email, kita pilih aja message. Terus di sini operation-nya tentunya send, atau misalnya reply, misalnya pengen ngebalas gitu ya. Kalau ada orang yang ngirim tugas itu misalnya kayak teman kerja gitu kayak, tolong rangkumin dokumen ini gitu. Nah, kita bisa langsung balas dengan hasilnya gitu. Atau ya di sini kita coba bikin yang baru aja send gitu. Terus di sini ada eh, tujuan emailnya kemana, kita tulis aja. Terus subjeknya apa, bisa kita tulis di sini, bisa kita custom. Misalnya ringkasan dokumen. Terus email tabnya apakah bentuk teks biasa atau HTML. Bedanya apa gitu. Kalau HTML berarti kita bisa mempercantik emailnya gitu. Bisa kita tambahin kayak dekorasi atau font, warna dan sebagainya gitu. Nah, kalau teks biasa ya itu kayak nggak ada semacam hiasannya gitu ya. Nah, kita pilih bisa bebas aja HTML juga nggak apa-apa. Message-nya apa? Nah, kita kan pengen ngirim email. Isi emailnya apa gitu. Ya, isinya adalah hasil dari ringkasan yang dibikin oleh AI tadi gitu. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada bagian input. Ini apa ya data yang kita bisa masukin gitu ya. Dan di sebelah kanan ini ada output gitu. Jadi kita di sini bisa milih gitu. Inputannya itu dari apa gitu. Apakah dari Google Drive langsung? Ini juga bisa gitu ya. Atau dari AI-nya gitu karena tadi AI-nya udah berhasil ngasih ringkasan, kita pilih aja yang dari AI, kita tinggal drag and drop, nggak perlu ngetik gitu ya, tinggal tarik, kita masukin ke bagian message. Oke, kalau udah kita tinggal klik tes. Nah ini karena internet ya, kita coba lagi. Nah ini berhasil ya, outputnya udah checklist gitu ya. Nah di sini kita dapat ada output itu udah berhasil ngirim ke email gitu. Kita coba buktikan. Kita tinggal buka emailnya. Kita close dulu, nih lumayan berat ya. Nah ini udah masuk ya emailnya gitu ya. Di sini subjeknya sesuai dengan yang kita bikin tadi, ringkasan dokumen, terus pengirimnya di sini udah kelihatan gitu ya. Terus isinya ada teks itu yang dihasilkan oleh AI. Terus di bawahnya ada disclaimer gitu ya. This email was sent automatically with N8N gitu. Jadi gampang ya teman-teman, kayak dari dokumen yang panjang tadi, kalau kita lihat lagi dokumennya, so kita males nih ngebacanya apa sih intinya gitu ya. Udah kita coba minta AI buat ringkasinnya. Terus ya udah hasilnya dapat gitu ya. Nah, ini kan panjang nih tadi nih. Nah, hasilnya itu bisa kita rangkum menjadi satu paragraf gitu ya. Nah, kalau misalnya hasil dari AI-nya kurang sesuai atau kurang bagus, teman-teman sebenarnya bisa nge-custom lagi gitu ya. Misalnya jangan pakai yang summarize chain ini gitu. Teman-teman bisa pakai yang bagian AI ini. Misalnya pakai AI agent gitu ya. Kita coba tambahin stepnya aja. Nah, bedanya adalah di AI agent ini kita bisa nge-custom promptingnya atau instruksinya gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa hasilnya tuh kurang bagus atau kayaknya ini kurang sesuai deh gitu. Ya udah kita bisa custom di bagian prompting ini gitu ya. Mana ya tadi itu. Nah, di sini kita coba prompting di sini misalnya ini contoh ya teman-teman. Kita minta hasilnya itu dalam bahasa Indonesia gitu. Ya udah kita tinggal bilang di sini tolong rangkumkan dokumen ini dengan bahasa Indonesia maksimal misalnya 1000 karakter misalnya. Ya udah kita klik ini gitu ya, kita tulis ini ke AI-nya gitu. Nah, kalau yang di summarize chain ini dia memang sederhana gitu ya. Kita nggak perlu ribet-ribet ke setupnya, tapi
kita nggak bisa nge-custom perintah ke AI-nya gitu. Jadi dia ya hasilnya seperti ini, dan kalau misalnya kita butuh ke bahasa Indonesia ya ini belum bisa gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja untuk tutorialnya. Kalau misalnya punya pertanyaan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau bisa komen langsung aja ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk membantu pekerjaan teman-teman gitu, atau buat bisnisnya kalau ada pekerjaan yang repetitif. Nah, teman-teman bisa pakai tools automation ini. Thank you teman-teman.